Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Kurniati. Di sini kami akan menjelaskan tentang SKP 3 Menteri tahun 1975 yang beranggotakan saya sendiri Amelia Suci Kurniati, dan yang kedua As'ad Ahya Hamidi, dan yang ketiga Rosyad Nahru Mas'ul. Yang pertama yaitu pengertian SKP 3 Menteri. SKP 3 Menteri tahun 1975 ini merupakan keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. Yang kedua yaitu lahirnya SKP 3 Menteri. Pada tanggal 18 April tahun 1972, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini pada intinya menyangkut 3 hal: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan, Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja, bukan pegawai negeri. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri. 2 tahun berikutnya, Kepres itu dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk madrasah, keputusan ini menimbulkan masalah. Padahal pada dalam TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Selain itu, dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Berdasarkan ketentuan ini, maka Departemen Agama sebagai penyelenggara pendidikan madrasah tidak saja yang bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga yang bersifat kejuruan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya As'ad Ahya Hamidi, NIM 201200030. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yakni mengenai lahirnya SKP atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Pada slide yang selanjutnya, dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974, penyelenggaraan umum dan kejuruan menjadi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan dan bahkan tidak disinggung sama sekali. Yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Kemudian, dampaknya madrasah dan pesantren dianggap berada di luar sistem. Kedua umat Islam pun curiga bahwa mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Dan kecurigaan itu pun diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 yang isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Kemudian sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah, maka pada tanggal 24 Maret tahun 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, yaitu oleh Profesor Dr. Mukti Ali, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Legend TNI Dr. Teuku Syarif Thayyib, dan Menteri Dalam Negeri Jenderal TNI Purn Amin Mahmud.
Kemudian SKB ini dapat dipandang sebagai model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah dan di sisi lain memberikan kepastian dan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Sejumlah diktum dari SKB 3 Menteri ini memang memperkuat posisi madrasah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosyid Niru Mas'ul, nomor induk 201190453. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 9 yang merupakan presentator terakhir akan sedikit membacakan tanpa memaparkan materi mengenai implikasi SKB 3 Menteri tahun 1975 yang juga saya merangkap sebagai penutup dalam pertemuan kali ini. Implikasi SKB 3 Menteri tahun 1975 antara lain. Yang pertama, mengenai aspek lembaga. Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional telah berubah dan membuka peluang bagi kemungkinan siswa-siswa madrasah memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Lebih dari itu, madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional, walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Yang kedua adalah aspek kurikulum. Karena diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum di madrasah harus sama dengan di sekolah umum lainnya. Berisi tentang mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama. Dampaknya adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu sisi, ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setara sejajar dengan standar yang berlaku di sekolah. Namun di sisi lain, bagaimana madrasah tersebut harus juga menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik. Lalu yang ketiga adalah aspek siswa. Dalam SKB 3 Menteri ditetapkan bahwa 1. Ijazah siswa madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. Yang kedua, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Yang ketiga, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas. Lalu, aspek yang terakhir dari implikasi SKB 3 Menteri tahun 1975, yaitu aspek masyarakat. SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi pendidikan Islam yang telah lama dipraktekkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena madrasah adalah wujud real dari partisipasi masyarakat terhadap pendidikan Islam yang peduli dengan nasib pendidikan bagi anak bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dengan presentase madrasah yang berstatus swasta jauh lebih banyak dibandingkan yang berstatus negeri, dengan perbandingan 91% madrasah berstatus swasta dan 9% madrasah berstatus negeri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.